Pernah dengar ungkapan yang sering kita jumpai di masyarakat? Orang gila itu hebat, kehujanan kepanasan tapi nggak pernah sakit? Seolah-olah mereka memiliki daya tahan tubuh yang luar biasa. Mitos ini sudah lama beredar di masyarakat, menjadi semacam kepercayaan populer yang sulit dihilangkan. Kita sering melihat ODGJ, orang dengan gangguan jiwa di jalanan, menjalani kehidupan yang keras dan penuh tantangan. Mereka tampak bugar meski hidup serba kekurangan, seolah kebal terhadap penyakit dan kondisi lingkungan yang ekstrem. Tapi benarkah mereka punya kekebalan super? Apakah ada penjelasan logis di balik anggapan ini? Faktanya, anggapan ini keliru dan menyesatkan. Ini adalah sebuah kesalahpahaman yang perlu diluruskan. Mitos ini bisa membuat kita abai pada kesehatan mereka, menganggap mereka tidak membutuhkan perhatian medis. ODGJ tetap bisa sakit, sama seperti kita semua. Mereka rentan terhadap demam, batuk, pilek, infeksi, bahkan penyakit serius, sama seperti kita. Mereka juga bisa mengalami komplikasi jika tidak mendapatkan penanganan yang tepat. Bedanya, mereka sering tak mampu mengungkapkan keluhan mereka atau mengakses pertolongan medis karena berbagai keterbatasan. Apa yang tampak sebagai kekuatan dan ketahanan fisik, seringkali justru bentuk ketidakberdayaan yang tersembunyi di balik lapisan luar. Mari kita kupas bersama, dari mana mitos ini berasal dan mengapa bisa begitu dipercaya oleh banyak orang, serta apa fakta medis di baliknya yang sebenarnya. Dengan begitu, kita bisa lebih bijak dalam menyikapi isu ini. Secara medis, tubuh ODGJ sama seperti kita. Mereka memiliki organ yang sama, sistem tubuh yang sama, dan fungsi biologis yang serupa. Tidak ada kekebalan super yang melindungi mereka dari penyakit. Mitos bahwa mereka kebal adalah tidak benar. Mereka rentan terkena flu, sama seperti orang lain. Virus influenza tidak memandang status mental. Infeksi, baik bakteri maupun virus dapat menyerang mereka. Penyakit kulit juga menjadi masalah umum seringkali diperburuk oleh kondisi kehidupan yang keras. Bahkan lebih berisiko karena hidup di lingkungan kotor dan tidak sehat. Sanitasi yang buruk meningkatkan risiko infeksi. Dan kekurangan nutrisi melemahkan sistem kekebalan tubuh mereka, membuat mereka lebih rentan. Justru, gaya hidup di jalanan dengan segala tantangannya membuat mereka lebih mudah sakit dan lebih sulit untuk pulih. Adaptasi fisik memang terjadi, misal kulit lebih tebal sebagai perlindungan alami, tapi itu bukan berarti kebal penyakit. Ketahanan fisik tidak sama dengan kekebalan terhadap infeksi. Virus dan bakteri tetap bisa menyerang siapa saja, tanpa pandang bulu. Termasuk ODGJ, yang seringkali tidak memiliki akses ke perawatan kesehatan yang memadai. Seringkali, kita tidak melihat mereka sakit, bukan karena mereka tidak sakit, karena mereka tidak menunjukkan gejala seperti orang pada umumnya, atau kita tidak peka untuk melihatnya. Mereka tetap berjuang melawan penyakit dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Hanya saja tidak terlihat oleh kita, karena kita seringkali tidak memperhatikan. Anggapan mereka selalu sehat adalah sebuah ilusi yang muncul dari keterbatasan pengamatan kita dan kurangnya pemahaman tentang realitas yang mereka hadapi. ODGJ tetap manusia biasa yang butuh perawatan medis, perhatian, dan rasa hormat yang sama seperti kita semua. Kenapa kita jarang melihat ODGJ sakit? Karena mereka sering tak mampu mengungkapkan rasa sakit atau memilih bersembunyi saat lemah. Kita hanya melihat mereka saat masih kuat berjalan di jalanan. Saat sakit parah, mereka menghilang dari pandangan, beristirahat di tempat tersembunyi. Kurangnya akses ke layanan kesehatan membuat penyakit mereka sering tak tertangani. Tidak ada yang membawa mereka ke dokter. Tidak ada jaminan kesehatan. Akhirnya, kita hanya melihat bagian sehat dari hidup mereka. Mitos ini bertahan karena kita tidak pernah benar-benar melihat penderitaan mereka. Yang tampak kuat, seringkali justru paling rentan. Jelas, anggapan ODGJ tidak pernah sakit adalah mitos yang berbahaya. Sudah saatnya kita ganti mitos dengan empati dan pemahaman. ODGJ berhak sehat dan dirawat, sama seperti kita semua. Empati dimulai dari membayangkan betapa beratnya sakit tanpa perlindungan dan bantuan. Bantuan kecil, seperti makanan layak atau melapor ke dinas sosial, bisa sangat berarti. Pemerintah dan layanan kesehatan harus lebih inklusif dan proaktif. Mari sebarkan fakta, bukan mitos. Edukasi adalah kunci melawan stigma. Setiap manusia, apapun kondisinya, berhak dihargai dan dipedulikan. Kalian tahu, banyak orang masih percaya kalau orang dengan penyakit mental itu kebal terhadap penyakit fisik. Dulu aku sering sekali dengar mitos itu.
Tapi, mari kita lihat apa kata data sebenarnya. Karena fakta-fakta ini akan mengejutkan kalian. Pertama, angka-angka dari Organisasi Kesehatan Dunia itu cukup mengejutkan. Orang dengan kondisi kesehatan mental yang parah, seperti skizofrenia atau gangguan bipolar, umur mereka bisa lebih pendek 10-20 tahun. Bukan karena penyakit mentalnya secara langsung, tapi karena mereka jauh lebih rentan terhadap penyakit fisik, seperti penyakit jantung, diabetes, tuberkulosis, infeksi, dan malnutrisi. Mereka tidak kebal, mereka justru lebih berisiko. Nah, ini hal lain yang sering kita lupakan. Banyak orang dengan penyakit mental, terutama di negara seperti Indonesia, kesulitan bahkan untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Mungkin mereka tidak punya KTP, mungkin petugas kesehatan ragu-ragu untuk membantu, atau mungkin orang-orang ini tidak menyadari sama sekali kalau mereka sakit. Hasilnya, banyak sekali penyakit yang tidak terdeteksi dan tidak diobati, sampai menjadi kronis atau mengancam nyawa. Dan gaya hidup juga tidak membantu. Studi menunjukkan bahwa banyak orang dengan gangguan mental akhirnya hidup dengan cara yang justru meningkatkan risiko mereka. Tidur tidak teratur, nutrisi buruk, merokok berat, hampir tidak ada olahraga. Semua ini membuat tubuh mereka semakin rentan. Ingat, orang dengan penyakit mental itu bukan manusia super. Faktanya, mereka adalah salah satu kelompok yang paling rentan di luar sana. Bahkan obat-obatan yang digunakan untuk membantu pun bisa punya efek samping serius. Obat antipsikotik misalnya bisa menyelamatkan nyawa, tapi juga bisa menyebabkan kenaikan berat badan yang cepat, diabetes, dan masalah jantung kalau tidak dipantau dengan hati-hati. Kadang-kadang, efek sampingnya bisa lebih buruk daripada penyakit aslinya. Seperti yang WHO katakan pada tahun 2022, orang dengan penyakit mental memiliki tingkat penyakit fisik yang tinggi, tetapi seringkali terabaikan. Di Indonesia, penelitian menunjukkan hanya sekitar 35% orang penyakit mental yang pernah mengakses layanan kesehatan mental, dan bahkan lebih sedikit yang mendapatkan perawatan untuk penyakit fisik. Jadi, apa buktinya semua ini? Jelas, orang dengan penyakit mental tidak kebal terhadap penyakit. Mereka justru lebih rentan daripada kebanyakan orang. Tapi lalu, mengapa ada beberapa yang bisa bertahan selama bertahun-tahun di jalanan tanpa perawatan? Apa yang membantu mereka bertahan? Itu pertanyaan untuk segmen kita selanjutnya, di mana kita akan membedakan mitos dari fakta. Tapi, kalau ada satu hal yang kalian ambil dari ini, biarlah ini, mitos bahwa orang gila tidak pernah sakit harus diakhiri. Mereka adalah manusia, sama seperti kalian dan aku. Dan yang paling mereka butuhkan bukanlah penghakiman kita, tapi empati kita, dukungan kita, dan akses yang lebih baik ke perawatan. Kalau ini membuka mata kalian, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk percakapan yang lebih jujur tentang kesehatan mental. Terima kasih sudah menonton.